suatu tempat. Malika jangan dulu menangis, Bunda belum menangis. Dia hidup sangat sederhana. Rumahnya itu terbuat dari triplex. Lantainya cuma beralaskan semen yang dicor. Tahu semen yang cornya tidak pakai tegel. DP rumah. Dinding kamarnya cuma pakai triplex. Satu keluarga, ada ayah, ada ibu, ada 3 orang anak. 3 orang anak ini namanya, yang pertama laki-laki. Mau suka tahu namanya? Dia punya nama, ada nama Andi di sini. Siapa nak dengar? Bunda semua kasih DP nama. Mau pintar Aiza. Hebat. Kakak yang pertama, anak yang pertama namanya Andi. Anak yang kedua perempuan, namanya Putri. Ada nama Putri? Di sini ada Putri. Oh, Evan PKK, dia punya nama Putri. Anak yang ketiga laki-laki. Oh, Aira juga punya kakak. Oh, perempuan namanya Putri. Iya. Yang ketiga anaknya laki-laki. Oh iya. Anak yang ketiga namanya Kifli. Kebetulan salah dengan Maulana PKK. Toh, mau lanjut cerita apa sudah Jo? Lanjut. Oke, lanjut. Ini bapaknya si Kifli, si Putri sama si Andi ini bekerja cuman cari kayu di hutan. Mamanya kerja cuman bantu bapaknya juga cari kayu di hutan. Iya. Anak-anak 3 orang ini mereka itu masih sekolah. Tetapi yang si kakak Andi yang paling tua yang namanya Andi itu anaknya suka sekali ganggu-ganggu teman di sekolahnya. Dia tidak pernah diam. Coba berhenti cerita atau masih lanjut? Jangan perhatikan. Iya, yang Mbak Ibu bilang pragmatisme ya. Lanjut. Dengar, itu Andi, dia di sekolah suka sekali ganggu dia punya teman. Dia tak habis, dia mau ganggu dia punya teman. Dia punya teman ada dapat diam, dia tarik di rambut. Itu anak lagi ada diam, dia tunggu di dada. Sampai satu waktu ini Andi, dia anak jahil. Anak jahil itu anak yang suka mengganggu teman. Biar bapak diam. Belum. Nah, ini anak Andi ini satu waktu dia kasih celaka itu anak temannya, ya. Sampai itu guru di sekolah sehabis akal mau kasih bagaimana caranya si Andi ini supaya mau sadar. Akhirnya Andi dipanggil orang tua datang di sekolah. Menghadaplah papa dan mamanya sama bundanya, sama gurunya di sekolah. Di guru so bilang, Pak, ini Andi nyandak dengar-dengar Pak Bunda di sekolah. Ini Andi suka sekali mau ganggu dia punya teman. Biar Bunda sesaki itu leher dia yang mau dengar. Tetap dia mau bicara, dia mau pukul, dia mau ganggu. Sampai DP Bunda dia kasih ganggu. Akhirnya bapaknya malu, ibunya nangis sampai di rumah. Sampai di rumah dipanggil itu Andi sambil nangis. Andi sini nak. Itu mamanya bilang sampai mamanya itu panggil paling pelan-pelan itu Andi. Andi duduk sayang duduk, sambil duduk begini itu Andi sambil dia punya mama bilang, nah kenapa kamu disayang-sayang itu Andi padahal itu Andinya mau dengar. Iya Bunda mau mana air mata karena Bunda sayang. Sampai itu Andi disayang-sayang, dipeluk-peluk. Kok apa Andi bilang? Ya mama tanya, nah kenapa kamu di sekolah suka sekali ganggu teman? Andi bilang begini pada punya mama, dari
nggak cuma baba diam, kalau kita bilang babanya nggak dengar. Andi bilang begitu pada dia punya mama. Sambil itu mamanya nangis, mamanya bilang, nak kamu nggak boleh begitu. Kok Andi, dia punya mama ada nasihatin, dia punya mama dibentak sama Andi. Mama lagi, ini mama lagi, bilang lagi tuh kita. Oh dia marah ini Andi sama mamanya. Mamanya terkejut, astagfirullahaladzim. Mamanya cuma istighfar, astagfirullahaladzim. Ya Allah, berdoa itu orang tua kepada Allah, dia doa itu anak. Ya Allah, kasihan anakku. Ya Allah, kenapa terjadi begini? Bunda sampai kemana nih? Karena Bunda sedih. Ya, kenapa itu Andi sudah dibaca? Sampai adiknya si Putri sama si Kifri nangis semua satu rumah lihat itu anaknya, kakaknya sebentar dia punya mama. Ketika malam hari itu Andi tidur, dia punya mama bangun, dia lihat di kamar Andi langsung menguruk, tidur. Mamanya ambil air wudhu, itu mama wudhu, itu mama sholat 2 rakaat di sampingnya Andi. Dia sholat, habis sholat dia berdoa sambil dia elus itu kepalanya si Andi. Ya Allah, tolong, ya Allah, tolong anakku ya Allah, supaya kelakuannya sayang sama orang, kasih hidayah sama Andi. Bayangin orang tua yang sayang kepada anaknya sampai berdoa seperti itu. Mau tahu cerita selanjutnya? Mau? Ketika itu Wira, nanti Bunda semua mau ajak kamu nih. Wira ada telinga tuh sepongo ini stop. Terus ini Andi ya, bangun pagi habis dari mama berdoa, dia usap di kepalanya, dia ambil air, dia sapu di mukanya Andi. Andi besok paginya bangun, mandi, ke sekolah. Sampai di sekolah, Andi nggak tobat. Dia malah tambah ganggu dia punya teman. Dia bagi dengan kayu. Astagfirullah. Sampai itu guru panggil itu Andi. Karena ini anak so sakit. Dia teman Andi, teman dia panggil itu guru, panggil Andi sini. Dikurunglah Andi di kantor. Dia nak kasih pulang. Andi dapat suruh berdiri di kantor. Dia ibu guru ambil, panggil pak dia, kasih berdiri di tiang bendera. Andi dihukum di luar sambil Andi berdiri begini, konsop panas. So basuar itu Andi, so mandi suar, so capek, so haus. Ibu guru so hukum karena dia so nggak dengar tuh pak ibu guru so habis akal, ibu guru nggak tobat dia. Akhirnya dia pe mama dipanggil lagi oleh ibu guru, datang lagi mamanya, menangis lagi mamanya di muka Pak Andi lagi, ada di muka di tiang bendera. Andi cuma bentak dia punya mama. Nah, ketika satu waktu, ketika Andi pulang sekolah, mau dengar selanjutnya, mau dengar? Andi ada berjalan pulang sekolah, ya. Pulang sekolah Andi berjalan sendiri. Pulang, kebetulan Andi di rumah agak jauh dari sekolah. Dia berjalan pulang, tiba-tiba di jalan ketemu dengan orang yang besar, bapak-bapak om-om preman. Andi so ketakutan. Andi dari jauh, ini bapak ini so begini Pak Andi, berjalan pikir-pikir, supaya dekatan. Andi so ketakutan. Dulu Andi dalam hati, ini om menculik stopa kita. Andi mau lari, itu om so dekat. Akhirnya itu om so dekat Pak Andi, kon dia bilang, hei, badian situ. Andi tak kaget. Ada langsung Andi badian. Diam. Kong, Andi bilang, ada
Ada apa Om? Andi bersuara sombong. Ada apa Om? Mana kan yang bagi kita be anak. Om so takut tuh Andi so begini Andi. Sama nangis. Andi sama nangis. Nyanda Om, nyanda bukan kita Om, bukan kita. Kita be anak ada yang mana yang bagi? Andi so nangis. Bukan kita Andi so. Bukan so takut. Nyanda ada dia punya mama. Nyanda ada orang bantu. Kong Om bilang kita mau bawa pamannya di kantor polisi. Andi soalnya dia menangis, biasa duduk di balkon, dia coba ojol. Nyanda, ni mau, bukan kita, ni mau. Om angkat apa dia? Tuh Andi, Om angkat apa dia, kau Om bawa pikul. Mana paman lawang pak kita kan mana? Om bilang begitu. Mana begitu? Dia merendah, Nyanda dengan kita mama, tolong. Nyanda ada dia punya mama. Minta tolong papa, Nyanda ada papa di jalan. Akhirnya Om bawa Pak Andi di satu rumah kosong. Di situ ada Om Petamang rambut panjang, badan besar hitam, rambut gondrong panjang. Andi so ketakutan sekali, Andi cuma saya pucat itu Andi. Cuma nangis, Nyanda Om tolong minta ampun. Nyanda Om bilang, Nyanda nih boleh, anak suka lalu nakal, mana pe mama mana bentak. Om bilang, mana pe mama tadi yang ada bentak, mama cuma nangis, mana cuma ada toreba. Om sama Pak Andi. Akhirnya itu Om suruh duduk tuh Andi di muka. Kok Om so begini deh Om Petamang. Mana kita mau ikat? Dia menangis, jangan berjama Om, ambil sama mana? Ambil itu tali. Dia suruh ambil itu tali. Orang ikat pak dia di kursi. Udah Andi coba cakar. Nyanda, mama tolong papa. Menangis itu Andi serta pipis di celana. Nyanda ada orang tolong. Dia pe mama dan papa yang tahu kalau itu Andi orang sebawa. Akhirnya datang satu kakek datang. Assalamualaikum. Tuh kakek datang tiba-tiba karena dengar Andi bersuara. Tolong. Ada kakek lewat di jalan, kakek sini. Siapa pe anak itu ada minta tolong. Kakek datang kemari, kakek Assalamualaikum. Tuh Om yang preman 2 orang. Waalaikumsalam. Kakek Marta Unggul. Kakek tak kaget. Aduh kakek sopi-topore lagi. Ada apa di sini? Om bilang, Kek, orang ada angka ini anak. Ini anak jahat sekali pada pe mama. Dia nak mau dengar. Dia Petamang dia bagi semua. Orang mau ikat pada dia. Adik saudara ini bilang, mama tolong papa. Nyanda dia punya mama dan papa nyanda tahu, nyanda dapat dengar. Tuhan, kong kakek bilang begini. SD dia suka kelas 4. Ini dia so besar. Kong itu kakek bilang Pak Andi. Kakek so duduk di pinggir. Kong kakek bilang Pak Andi, kakek bilang cucu. Karena so kakek so upak berarti opak pe cucu. Kamu mau bertobat atau nyanda? Itu preman bilang, itu Om preman. Ini boleh kakek, ini boleh kasih bertobat pada dia. Kita mau ikat pada dia. Dia nyanda mau dengar. Biar kasih bertobat dia bagi ulang. Orang so ikat, Andi dong so ikat di kursi. So boleh bagara. So tak kincin Andi di celana. Menangis. Kok kakek bilang, kamu mau bertobat atau nyanda? Andi soba potong pakai kakek tolong kita semua bertobat. So nyanda mau bikin mau pukul tamang so nyanda. Tolong kakek buka. Dia semua nangis minta buka. Akhirnya kakek bujuk Pak Om preman. Kakek bilang Pak Om preman, Pak, tolong kasih ampun itu Andi.
Andi sosaki, tu tali ada ika sosaki. Napa dia baswadin, kong dia mau bertobat. Itu om bilang begini, nyanda, sebelum orang mau baca janji, kita nak mau buka. Itu om ini mau buka, itu Andi dia ada ika. Akhirnya Andi sopolo itu om. Kan so ika itu Andi so dia bisa bergerak begini. Kan so ika dia kaki deh. Dia so ika. Itu Andi mau pondok Pak Om saya membawa kok Andi bersandar begini Pak Om. Dia so bersandar Pak Om di kepala begini. Minta ampun Om Sunyanda kita Sunyanda mau bikin ulah. Om bilang betul mana Sunyanda mau bikin. Iya Om Sunyanda. Om bilang begini. Kita mau buka anak tali, mana kita mau angkat ulang panganang bawa di sekolah. Nangis Andi, jangan om kita takut, om kita takut, om nyanda om. Kakek bujuk Pak Andi, kamu mesti bertobat, kamu tidak boleh durhaka, nanti kamu dilaknat, nanti kamu dapat ganjaran. Kamu mesti minta maaf sama ibu kamu mesti minta maaf sama guru-guru, sama teman-teman. Andi bilang, iya, mau minta maaf. Andi sama nangis. Sebagitu Andi cuma nangis. Iyo, kalau cuma nangis sebagitu semua habis tuh nafas. Kalau selama menangis, itu semua habis nafas. Makanya tidak boleh lama kalau menangis seperti itu. Jadi Andi om sebuju ke om buka Andi petali. Andi seboleh bagarato, Andi mau lari ke om Loku. Andi sobat janji, Andi bilang mana yang mau tobat, kok nggak mau bikin ulang. Angka ulang om bawa